Saking semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Kebakaran melanda ruang sekolah madrasah Ibtidaiyah di Desa Tegal Badang Timur, Kecamatan Negara, Jembrana. SAR tutup operasi pencarian korban banjir. 4 orang belum ditemukan. Umat Hindu di Bali merayakan Hari Suci Tumpek Landep. Kebakaran melanda ruang sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Desa Tegal Badang Timur, Kecamatan Negara, Jembrana pada Jumat sore 20 September. Kebakaran membuat panik warga sekitar karena khawatir api semakin membesar dan membakar bangunan sekitarnya. Salah seorang warga, Mulyani Kusumawati, yang tinggal tidak jauh, mengaku melihat kepulan asap dari sekolah. Lalu ia mengajak warga membantu memadamkan api. Sekitar 15 menit kemudian, 3 mobil pemadam kebakaran datang membantu. Jam berapa itu, Bu? Asar pas orang adang. Jam berapa itu? Oh, saya pun lari sama saya, Pak. Oh, sungguhan dia pakai asar. Takut saya. Saya kira itu Ibu lihatnya Asap dari ya? rumah, dari rumah, Bang? Ya dari sini di rumah. Dari sana saja sama Itu Ibu lihat api itu di bukan api, tapi asap. asap. Dari mana itu keluarnya asapnya itu? Enggak tahu, pokoknya enggak naik ke atas dia. Kaca ya. Ada suara-suara ledakan nggak? Ya kayak krek-krek gitu. Terus saya manggil Pak Asang, guru ngaji. Kebakaran menghanguskan sebagian fasilitas sekolah, sejumlah laptop, komputer, dokumen sekolah, serta peralatan drum band. Kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Sementara yang terbaca tuh 1 laptop ada 5, terus printer ada 3, terus alat belajar berupa kitin 2, terus LCD 1, LCD rusak ada 1. Kemudian ditambah dengan alat drum band sekitar 45 alat. Dengan seragamnya lengkap sampai Itunya. Oke. dan habis. Dokumen-dokumennya hampir semua terbakar ya. Semua ijazah baru ketemu. Iya. Cuman ada cacat sedikit pinggir-pinggir. Belum diketahui penyebab kebakaran. Hingga berita ini ditulis, petugas Inafis Polres Jembrana masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Tim SAR menutup operasi pencarian terhadap 4 korban banjir yang hingga kini dinyatakan masih hilang. Sesuai prosedur, tim SAR akan menutup operasi setelah sepekan pencarian korban. Meski demikian, kantor SAR Denpasar tetap memantau situasi dan berharap ke-4 korban segera ditemukan. Selama sepekan terakhir, tim SAR gabungan menyisir sungai dengan perahu karet untuk mencari 4 korban yang hilang. Pencarian dilakukan di Taman Pancing dan Mengwitani Badung hingga ke pesisir pantai Nyanyi. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Status darurat sudah dicabut oleh dari provinsi maupun dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Yang di Kota Denpasar dalam pelaksanaan pencarian lagi 1 orang belum bisa ditemukan. Yang dikatakan sudah kita melaksanakan penutupan, dan hari ini di wilayah Kabupaten Badung 3 orang sampai dengan hari ini belum kita temukan. Jumlah keseluruhan dari korban tersebut yaitu yang meninggal 18, yang 4 orang belum kita temukan dalam dampak bencana banjir tanggal 10 September tersebut. Kita pun mencari korban tersebut sampai yang di Denpasar, muara Taman Pancing ya, yang ada di Denpasar, dan kami pun di sini di lokasi yang ada di Bengui sekarang ini kita mencari sampai di Pantai Nyanyi, demikian sampai sejauh 13 km demikian. Banjir di Bali merupakan malapetaka terparah sepanjang sejarah.
Bencana ini menyebabkan 18 orang tewas dan 4 orang hilang dan meninggalkan luka dan trauma mendalam bagi para korban. Bencana ini juga menghancurkan infrastruktur, rumah dan fasilitas umum dengan nilai kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Banjir di Mengwitani, Mengwi Badung menelan korban jiwa dan kerusakan bangunan. Salah satu rumah di komplek perumahan ambruk tersapu banjir. Namun menurut Perbekal Desa Mengwitani, komplek perumahan tersebut diduga belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Bahkan Perbekal dan Kepala Lingkungan tidak mengetahui ada pengembang yang mendirikan komplek perumahan di desa ini. Selain persoalan izin, banyak penghuni rumah belum mendaftarkan diri secara mandiri sehingga menyulitkan untuk melakukan identifikasi jika terjadi bencana. Kami tahu bahwa kaplingan yang ada di sini belum tentu ada izin, tidak ada izin sama sekali. Bahkan waktu ada pengembang yang masuk ke desa kami pun tidak pernah melaporkan ke desa. Karena dari itu kami tidak bisa memantau kegiatan yang terjadi di lapangan. Bahkan kepala lingkungan kami pun tidak tahu ini. Nah, tadi itu tata ruang ini perlu ke depannya kita perbaiki. Bagaimana caranya dari pihak pemerintah mudah-mudahan bisa juga melaksanakan penertiban tata ruang yang ada di Mengwitani khususnya. Perbekal Desa berharap pemerintah Kabupaten Badung menertibkan tata ruang di kawasan Mengwitani agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Banjir yang melanda Mengwi dipicu masalah pelanggaran tata ruang dan pembangunan yang sembrono dan ilegal. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.